pagi, Bapak Ibu, saudara semua. Perkenalkan saya di sini Kevin Soba Pramono. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang waktu itu dijadikan sebagai tugas akhir dibimbing oleh Bu April tentang studi arkeastronomi Candi Suko dan Cito, Jawa Tengah. Baik, pertama apa itu arkeastronomi? Ya, sejatinya arkeastronomi itu adalah studi mengenai hubungan orientasi monumen dan bangunan kuno dengan posisi benda langit yang biasanya mencari kecocokan antara arah hadap dengan posisi benda langit ya. Nah, kemudian arkeastronomi ini juga sudah sering dilakukan sebagai dasar penelitian untuk beberapa bangunan kuno di seluruh dunia. Sebagai contoh ada Stonehenge di Inggris yang ditemukan kesegarisan dengan matahari terbit saat summer solstice dan matahari terbenam saat winter solstice, dan juga untuk di daerah Asia sendiri saya mengambil contoh ada Angkor Wat Kamboja yang Angkor Wat ini memiliki kesegarisan dengan zenith passage. Jadi ketika matahari berada di atas kepala pengamat di zenith, maka sinarnya akan langsung mengenai lingga dan yoni yang ada di bagian dasar bilik. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia arkeastronomi ini sering digunakan untuk meneliti candi-candi, khususnya sampai dengan hari ini adalah candi yang ada di daerah Jawa. Nah, candi ini merupakan bangunan suci Hindu dan Buddha di masa lalu yang memiliki peranan sangat penting dalam kebudayaan saat itu. Dan suatu penelitian oleh The Grid pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa candi-candi di Jawa Tengah khususnya itu memiliki orientasi timur barat. Dan penelitian ini telah dilanjutkan oleh Aini pada tahun 2018 dengan menghasilkan bahwa kesegarisan tersebut ternyata terjadi dengan beragam benda langit khususnya matahari. Nah, kemudian untuk penelitian saya mengambil dua candi yang sebetulnya berasal dari zaman akhir Majapahit, dan keduanya sebetulnya mengikuti langgam dari Candi Jawa Timur meskipun keduanya berlokasi di Jawa Tengah saat ini. Yang pertama adalah Candi Suku. Candi ini terletak di lereng barat Gunung Lawu dengan orientasi juga timur barat dan bentuknya merupakan teras berundak dari barat menuju ke timur dan mengikuti kemiringan lereng Gunung Lawu. Dan candi ini merupakan salah satu candi yang sangat unik karena tidak mengikuti arsitektur candi pada umumnya, dengan candi induknya yang menyerupai piramida terpancung, dan juga banyak sekali bagian-bagian candi yang juga tidak ditemukan di candi lainnya. Seperti ada juga dua tiang batu di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan candi induk. Menurut penelitian dari Mustopo, candi ini diduga digunakan sebagai lokasi ruatan atau upacara penyucian, sementara menurut Purwanto dan juga Titasari, candi ini digunakan sebagai tempat tinggal pamresi. Candi selanjutnya yang sering dianggap sebagai candi kembaran dari Candi Suku adalah Candi Ceto. Tidak terletak jauh dari Candi Suku, dan candi ini juga merupakan candi peninggalan masa akhir Majapahit dan juga terletak di lereng barat Gunung Lawu. Teras dari candi ini itu lebih banyak daripada Candi Suku yang berjumlah 3. Kalau Candi Ceto ini aslinya berjumlah 13, tetapi setelah pemugaran hanya tersisa 9 saja. Dan arsitekturnya pun juga sangat mirip dengan Candi Suku. Kemudian tujuan dari penelitian saya itu adalah untuk mengukur kesegarisan dari beberapa arah azimut di kedua candi. Kemudian yang kedua adalah menentukan signifikansi kesegarisan yang diperoleh untuk kedua candi, yaitu untuk menentukan apakah kesegarisan yang diperoleh, yang terhitung merupakan sesuatu yang disengaja atau tidak. Dan yang terakhir adalah membandingkan benda langit yang terkait kesegarisan yang signifikan dengan maknanya dalam kebudayaan Jawa. Baik, untuk metode perhitungannya, tentunya yang pertama adalah memperoleh nilai azimut terlebih dahulu, dan nilai ini kemudian nanti akan ditransformasikan menjadi nilai deklinasi, yang kemudian akan dicocokkan dengan nilai deklinasi benda-benda langit untuk diambil tahun acuan 1475 Masehi. Saya mengambil tahun ini berdasarkan inskripsi termuda yang ditemukan di kedua candi. Kemudian nilai deklinasi benda langit tersebut juga masih harus dikoreksi terhadap refraksi atmosfer, angle of dip, kemudian bentang alam, seperti yang terlihat pada gambar di kanan ya, karena terdapat bentang alam maka titik terbit dan juga terbenam dari suatu benda langit bisa bergeser. Kemudian presesi bumi dan juga gerak diri, khususnya bintang ya, bergerak diri bintang. Kemudian untuk uji signifikansinya saya menggunakan metode yang dikembangkan oleh Silva pada tahun 2020. Metode ini menggunakan faktor dari bentang alam untuk menentukan kerapatan garis deklinasi yang tercakup pada rentang azimut tertentu.
Dan untuk contohnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Pada gambar ini Silva menggunakan metodenya untuk menganalisa kasus 330 kuil di Mesir, dan bisa dilihat bahwa hanya terdapat beberapa kesegarisan saja yang diyakini sebetulnya merupakan kesegarisan yang disengaja oleh para pembangunnya di masa lalu. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang menganggap bahwa ada lebih dari 3 puncak. Kemudian untuk akuisisi datanya, data azimut saya menggunakan Google Earth. Kemudian untuk azimut gunung di horizon barat, Gunung Merapi, Merbabu, Calomboyo, Ungaran, saya menggunakan hewatstat.com. Kemudian untuk data tambahannya saya menggunakan Denah dari BPCB Jawa Tengah. Untuk data ketinggian bangunannya saya menggunakan dokumentasi pada tahun 1994 oleh Harjanta, Azhar, dan juga Sugito. Lalu data deklinasi dari bintang saya menggunakan software Horizon yang dikembangkan oleh Smith. Dan juga untuk signifikansi kesegarisan saya memerlukan profil horizon yang juga saya buat dengan menggunakan software yang sama, software Horizon, dengan menggunakan data SRTM 1 detik busur kali 1 detik busur. Kemudian di gambar sebelah kiri ini adalah titik pengamatan yang saya ambil untuk Candi Suku di sebelah atas, maka saya menggunakan titik pengamatan di tengah sini ya, di depan arca bulus paling barat. Dan kemudian untuk arahnya ke arah yang sebelah utara, Candi Induk yang sebelah selatan, kemudian ke arah horizon sebelah barat. Lalu untuk Candi Ceto, saya menggunakan titik pengamatan di teras ke-7 yang memiliki relief Garuda di lantai dari pelataran tersebut. Kemudian saya menggunakan pengamatan orientasi ke arah timur, ke arah atas, dan juga ke arah horizon barat. Nah, kemudian hasil yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Untuk Candi Suku, itu saya menemukan kesegarisan dengan beberapa benda langit. Nah, khususnya di sini ada yang menarik, yaitu dengan zenith passage ya, atau dengan matahari. Ini terkait dengan puncak Candi Induk bagian tengah. Gitu. Lalu kemudian untuk yang ada di sebelah utara dan selatan, ternyata saya hanya menemukan untuk yang selatan saja, yaitu dengan 2 bintang, yaitu Alcevina dan juga Canopus. Sementara untuk ke daerah horizon barat, saya menemukan dugaan kesegarisan dengan Bellatrix dan juga Pollux. Sementara untuk Candi Ceto sendiri, saya hanya menemukan 2, yakni untuk bulan dan juga untuk Alhena. Lalu dengan metode yang dikembangkan oleh Silva, saya mencoba untuk mencari signifikansi kesegarisan. Saya menggunakan nilai ambang p-value yakni 0,05 atau keyakinan 95%. Dan di sini pertama saya meninjau dulu nilai global p-value, yaitu nilai yang mengencompass atau memperhitungkan seluruh puncak yang terhitung signifikan. Dan di sini diperoleh untuk Candi Suku nilainya 0,13, sementara untuk Candi Ceto nilainya 0,06. Nah, sebetulnya dari sini, menurut paper yang ditulis, itu sebetulnya tidak dapat dinyatakan bahwa kesegarisan yang dihitung itu merupakan kesegarisan yang signifikan atau memiliki keyakinan minimal 95% bahwa kesegarisan tersebut itu dimaksudkan oleh pembangunnya di masa lalu. Tetapi di sini saya melanjutkan untuk melihat local p-value dari masing-masing puncak, dan untuk masing-masing puncak saya hanya menemukan kesegarisan dengan 3 benda langit. Yang pertama bintang Pollux untuk Suku, kemudian Alhena dan bulan untuk Candi Ceto. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan waktu itu dengan narasumber di Candi Suku dan juga di Candi Ceto, nah itu ternyata tidak ditemukan informasi yang terkait dengan bintang Pollux dan juga bintang Alhena. Lalu untuk bulan sendiri itu juga sudah tidak digunakan makna dari kesegarisannya untuk acara-acara yang terkait dengan kedua candi, khususnya dengan Candi Suku, tapi hanya fasenya saja. Sementara kalau untuk matahari, sebetulnya itu masih ada suatu pemahaman bahwa matahari itu memang sebagai sumber kehidupan, maka bisa saja diarahkan ke arah matahari, untuk arah timurnya dan juga ke arah baratnya. Oke, baik, untuk kesimpulannya, maka untuk Candi Suku dari yang saya peroleh itu terdapat 6 potensi kesegarisan dengan matahari saat zenith passage, kemudian bulan, lalu ada Betelgeuse, Altair, Alphard, Mirzam, Alcevina, Canopus, Bellatrix, dan juga Pollux. Ini semua adalah bintang-bintang terang. Kemudian untuk Candi Ceto sendiri hanya ada 2, yaitu dengan bulan dan juga 1 bintang Alhena. Tapi berdasarkan uji signifikansi yang telah saya lakukan tadi, tidak diperoleh keyakinan cukup tinggi untuk menyatakan kesegarisan pada kedua candi adalah sebuah kesengajaan. Meskipun pada grafik terlihat ada beberapa puncak signifikan, yang terutama kesegarisan dengan Pollux dan juga Alhena.
Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan Alhena dan Polos itu sendiri, itu tidak diperoleh data pendukung dari kebudayaan yang terkait, sehingga saya juga mempertimbangkan bahwa bisa saja kedua candi ini mengusung konsep tonis, jadi tidak diarahkan dan juga tidak dibangun menghadap ke suatu benda langit tertentu, tetapi lebih ke arah gunung. Dalam kasus ini yakni puncak Gunung Lawu yang ada di sebelah timur kedua kompleks candi. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih karena telah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Widya. Terima kasih kepada Pak Robert. Menarik, tadi ada 2 pertanyaan dari kolom chat ya. Apakah ada efek pergeseran lempeng bumi diperhitungkan dalam pekerjaan ini? Baik, Menurut Indonesia banyak memiliki gunung aktif ya. Silakan dijawab dari Pak Agus Triyono. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus. Untuk studi ini saya tidak memasukkan dampak dari pergeseran lempeng bumi. Begitu. Sebetulnya karena di sini yang saya fokuskan itu adalah terkait dari orientasinya itu sendiri dengan anggapan bahwa tidak terjadi perubahan sangat besar dari pergeseran posisi dari kedua candi ini begitu yang dijadikan sebagai acuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan tersebut. Kedua ini dari Pak Marvin. Ya, kita tahu bahwa di Jawa umumnya pada zaman dulu orientasi pembangunan lebih ke arah gunung ya. Ya, istilahnya seperti itu. Kemudian contoh yang ditawarkan adalah penataran palah juga ya, menghadap Gunung Kelut segala macam untuk meredam itu semua. Itu gimana komentarnya? Orientasinya ke arah gunung. Oh iya, baik. Ya, itu sebetulnya saya sempat terpikir ketika saya mengerjakan penelitian ini, karena memang ya awalnya dulu saya mengira bahwa Candi Sukuh dan Candi Cetro ini adalah ya hanya mereka saja yang dibangun di lereng gunung dengan arsitektur sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti punden berundak. Namun waktu itu saya juga sempat menemukan informasi mengenai candi-candi yang ada di Jawa Timur, candi-candi khususnya ada di daerah Gunung Penanggungan. Nah, itu memang saya sempat membaca kalau untuk Gunung Penanggungan sendiri memang mereka lebih diarahkan ke arah puncak gunung gitu. Nah, di sini kenapa kok saya tetap mempertimbangkan apakah mungkin ada kesegarisan dengan benda langit? Begitu karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa candi-candi dari zaman Jawa Tengah yang lebih tua umurnya, yaitu menurut penelitian-penelitian sebelumnya itu ternyata juga memiliki dugaan kesegarisan dengan benda langit khususnya matahari. Dan tentunya dalam pemahaman dari masyarakat Jawa sendiri bahwa matahari ini merupakan suatu komponen benda langit yang sangat penting gitu dalam kebudayaannya. Dan pengarahan dari candi sendiri ya itu bahkan menurut tata aturannya sendiri itu diarahkan itu setidaknya ke arah matahari, ke arah timur. Ya, meskipun kalau di Indonesia sendiri, karena terdapat pemahaman dualisme Austronesia, maka itu terdapat candi yang menghadap ke arah timur dan juga menghadap ke arah barat. Nah, ketika untuk meninjau untuk yang candi-candi yang di sekitar Gunung Penanggungan dan sekitarnya ya, itu sebetulnya di luar dari di luar dari penelitian saya, gitu. Memang waktu itu sempat saya baca gitu, tetapi tidak saya dalami lebih lanjut gitu sebagai rujukan tambahan untuk kedua candi ini. Mungkin begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, ini sekedar komentar juga dari Pak Kunjaya bahwa biasanya mitologi Hindu mengikuti arah gunung orientasinya. Kalau di Buddha biasanya arah mata angin. Dan mungkin tambahan dari saya tentang inskripsi 1475 itu kan juga ada di Candi Sukuh dan Candi Ceto. Ya mungkin harus sedikit belajar tentang Goh Wiku Manahut Buntut atau Wiku Goh Anaut Upu dan sebagainya, itu menunjukkan tahun 1359 dan sebagainya. Itu kalau bisa
pelajari lagi hal-hal seperti itu. Jadi 1475 aja berdasarkan inskripsi atau sengkalan lamba yang ada di sana. Mungkin itu aja tambahan saya.